Halo guys, balik lagi dengan gue Dimas. Welcome to Talk About. Sekarang kita bakal bahas basket nih. Bahasnya bareng siapa? Bareng sahabat gue plus kakak kelas gue dulu. Siapa sih kakak? Kenalin dong. Ya, perkenalkan nama gua Fadlan Adifa dari angkatan 2019. And for your info, gue adik kelasnya di bawah Padlan. Oke, berarti gue angkatan 20 ya Dan? Iya, gak mungkin dua-dua. Hai, gimana sih? Ya gimana kampus lu Dan sekarang? Ya, alhamdulillah sih lancar sih. Sekarang udah pengen pengen KKN dulu gua. Tapi kan gue denger lu tuh sambil kerja ya. Apa ganggu gak sih? Ganggu enggak sih. Sebenarnya balik lagi tujuan lu kayak lu kuliah nanti buat apa, nanti kerja juga buat apa gitu. Tapi gue boleh, kan ini kita lagi bahas basket nih. Iya. Ini lu seneng banget nih pasti kalau bahas Udah. basket, ya nggak sih? Udah bukan main lagi, Cok. Aduh, bahas basket nih. Ini basket. Aduh, for your info juga nih. Di depan gue tuh alumni gue, kakak kelas gue ini kapten basketnya gitu. Ngomong-ngomong yang di belakang yang jadi hostnya juga kayaknya jadi ini deh, kaptennya deh. Aduh. Selanjutnya. Oke, kan iya, emang gitu sih. Aduh. Oke Dlan. Iya. Gimana? Lu sekarang masih sering basket? Untuk basket ya, basket gua sampingan aja sih sebenarnya ya, buat ngibur diri, terus buat naikin imun juga ya. For your hobby. Iya, sih. gitu. Ya, hobi doang. Iya. Sebenarnya gue juga kalau misalnya ditanya sama orang, lu masih basket apa lu masih nekunin basket? Ya gue jawab ke mereka ya paling cuman ya gue hobi doang. Karena di saat lu jatuh, lu butuh temen atau butuh kegiatan yang bisa nghibur lu buat ngisi lu semua. Benar. Enggak sih? Benar banget Dan sih. karena kita juga kayak misalnya lu lagi sakit hati nih, buat lu semua kan anak muda yang kayak gue tahu lu tuh sakit hati mulu, galau mulu, gamon. Aduh, apa sih gamon? Nah, itu di situ mungkin kalau yang punya hobi tuh bisa disalurin gitu. Jadi kayak lu nggak bisa berkelanjutan gitu. Betul. Bener gak sih Dlan? Bener banget sih. Kayak contohnya lu lagi apa ya? Kayak depresi di rumah atau kayak ada permasalahan lah ya. Ada konflik atau sama teman atau sama keluarga di rumah ya. Gue kan juga pernah ngerasain kayak gitu. Akhirnya gue ke basket gitu, gue arahin ke basket. Bahkan pun gue kan jujur aja ya, mungkin dari lu semua ngeliat gua sama Fadlan tuh mungkin baik-baik aja, tertawa saja, tapi sebenarnya tuh enggak, dalam keadaan di dalam hati tuh baik-baik saja, Enggak. karena kita juga pasti ada masalah, enggak? Betul. Dan masalah itu kita nggak bisa bahas di sini, dan mungkin gue bakal ceritain kalau gua ngelampiasin masalah gua itu kemana sih? Ke basket. Iya. Ya gak sih? Semuanya all about is basket. Basket is my life. Iya. Kayak gitu aja. Kenapa? Mungkin di saat-saat gue down atau gimana pun itu gue pasti lari ke basket. Iya betul. Kayak karena di basket juga atau di hobi-hobi lu juga kayak futsal, kayak yang lain-lain juga. Menurut gua tuh dia kelompok ya. Jadi tentang persahabatan, tentang keluarga juga, kayak itu banyak banget sih kalau misalnya lu ngikutin hobi-hobi gitu sih. Nah, kalau lu mau tahu nih sebenarnya, justru di saat itulah tim lu kebentuk. Betul. Gimana sih Dlan? Gue ketemu Fadlan dan bisa sahabatan sama Fadlan tuh gara-gara basket. Betul. Enggak sih? Ketemu basket di basket school. Dan akhirnya ya nggak tahu sih, orang-orang ngiranya kita berdua tuh kayak duonya Matic nih duonya Matic, Kurinya Matic. Jadi Clay Thompsonnya Matic ya. Aduh hai. The Splash Brother. Ngeri banget guys, ngeri. Oh, kita mau bacain pertanyaan nih, pertanyaan yang udah dilontarkan ke kita ya. Menurut lu Dlan, apa sih definisi olahraga basket tuh? Sebenarnya ya basket ya menurut gue ya sama aja kayak futsal, kayak bola. Tapi bedanya tuh dia lebih ke arah ini sih, permainan bola berkelompok yang masing-masing timnya yang mempunyai 2 kelompok tim, yang nantinya yang tujuannya untuk Apa tuh? untuk menang gitu, untuk masukkan ke dalam masukin bola ke dalam keranjang gitu. Dan masing-masing timnya itu 5 orang
gitu. Per regu itu ya, per tim Iya, ya. per kelompoknya 5 orang gitu. Dan kalau mau lu tau dari gua, menurut gua definisi basket itu apa? Definisi basket itu ya dua tim yang mengoper bola tuh dengan menggunakan tangan. Ya nggak sih? Yes, Dan iya. basket tuh menggunakan tangan semua, kayak nggak ada yang basket pakai kaki. Gimana sih modelnya pakai kaki? Buat tenang aja, bercanda. Itu kata oke. futsal. Nggak boleh Lan. Ayo. Kita nggak boleh merosting. Kita nggak nge-roasting. Oh, iya. Kan tadi kan ini ya pakai tangan. Oh iya. Gitu. Kita nggak Kan nge-roasting. oh iya, Kalau kan misalnya karena futsal juga pakai tangan ya sih. iya, kan kiper. Iya. Iya. Maaf, futsal. Enggak kok. Kita sahabatan sama anak futsal. Lu kalau lu kalau mau tahu nih, nggak ada yang percaya kalau gua anak basket. Orang pasti ketemu gua pasti gini. Lu anak futsal ya, Dim? Aduh, anak futsal, badan gua badan anak futsal men katanya men. Iya sih, bener-bener. Iya. Orang gua pertama kali masuk metik nih. Lu mau ekskul apa? Ikut futsal? Enggak ah. Dan gua berkeyakinan untuk mengambil basket, dan akhirnya gue bertemu siapa? Fadlan. Di situ gue belajar banyak sama Fadlan, dari turnamen, ball handling, semuanya gue belajar dari Fadlan. Nah, pas banget nih Dlan, gue ngomongin ball handling tadi. Teknik-teknik dalam permainan bola olahraga basket itu apa aja sih Dlan? Sebenarnya teknik-teknik dasarnya ya, itu ada pivot, sama sih kayak futsal juga, kayak dribbling gitu kan. Rebound, Shooting, gitu, pivot dan lain-lain pokoknya banyak. Dan tambahan mungkin di basket itu yang gak ada di mungkin di bidang olahraga lain ya. Lain ya. Itu adalah layup and under basket. Itu basically basket sih sebenarnya. Basicnya. Dan kalau dibilang tekniknya itu ya lu baca volley aja sih. Basket tuh nggak boleh lebih dari 3 langkah ketika sudah mematikan bola. Itu. Jadi kayak misalnya lu sering nonton basket nih, kayak anak-anak yang tabu kan ya, misalnya yang nggak tahu basket tuh kadang-kadang bisa sampai 3 langkah, beberapa langkah. Itu sebenarnya tuh traveling jatuhnya. Jadi ketika bola lu ini misalnya habis dribbling namanya dribbling kalau buat kita. Dribbling ketika bola lu di tangan lu cuma punya tiga opsi ya. Pivot, shooting, atau passing, apa enggak lu finishing. Finishing itu cuma bisa dilakuin 2 langkah, 1, 2 gitu. Misalnya lu dari kaki kanan berarti berakhir di kaki kiri dan ngangkat di kaki kanan gitu. Posisi. Kita bahas posisi. Posisi gua posisi di basket tuh sama loh. Sama banget sih. Hampir sama. Gua mungkin kalau bisa dibilang gua tuh berbentrokan gak sih sama lu Dlan? Iya, pokoknya selalu bentrok sih. Karena sebenernya. mungkin kalau gua second teamnya, mungkin gua second team buat gantiin Fadlan. Kalau Fadlan benar-benar lagi capek. Apa aja sih Dlan posisinya Dlan di basket? Mungkin kalau di bola kita bisa tahu S-back atau penyerang. Iya, betul. Nah, kalau di basket ya ada playmaker itu tugasnya megang bola, yang ngatur seluruh tim, itu playmaker. Nah itu posisi gue 4 lan. Jadi itu posisi gue 4 lan. Jadi gue yang harus kayak playmaker tuh itu tokoh utamanya tim. Kenapa dibilang tokoh utamanya tim? Karena dia yang mengatur pergerakan semua rotasi yang ada di lapangan. Timnya yang nggak bisa main, dia bikin bisa main gitu. Iya. Ya nggak sih? Betul. Nah terus yang kedua nih, ada shooting guard. Dia tugasnya nerima bola, tembak. Tapi nggak hanya itu doang, dia juga harus tahu posisi dia, kapan dia harus nembak, kapan dia harus passing gitu. Bekerja sama dengan tim. Jadi kayak lo harus nyari titik kosongnya di mana sih Kak? Betul. Ya lu jadi rotasi. Nah itu rotasi di basket itu penting banget kok. Rotasi di basket itu penting banget. Jadi kayak lo harus paham nih musuh mau kemana. Mungkin kalau buat anak-anak ML, ya ML makro. Kalau lu tau makro, kayak lu harus tahu peta map di permainan lu itu. Lu harus kayak gimana sih biar ini kapan lu harus bantuin temen lu, kapan lu harus gitu. Lu harus syuting di mana gitu. Jadi gitu. Dan shooting guard itu tokoh paling penting sebenarnya. Ketika lu ketinggalan beberapa poin,
3 point itu sangat dibutuhkan dalam game. Benar. Kayak aduh Dlan, tahun lalu Kayak udah gue ketinggalan. tahun lalu gue kalah gara-gara 3 point men. Aduh. Itu sungguh nyakitin bener-bener. Kayak lu kena buzzer. Nah kalau buzzer beater tuh kayak di akhir game tapi finishing game juga. Jadi pas waktunya udah habis tapi bolanya udah dilempar duluan dan masuk. Itu buzzer beater. Itu berarti itu masih dimasukin poin. Nah, itu sih paling nyesek sih. Iya, sebenarnya. paling nyesek sebenarnya kayak gua kena buzzer beater. Daripada ankle break tuh kayak Aduh, nggak ada tandingannya kalau kena buzzer beater, karena buzzer beater udah paling nyesek sih. itu melibatkan semua tim lu. Buzzer beater melibatkan tim lu, tapi kalau buat ankle breaker yang kayak jatuh dari ankle dribble. itu cuman kayak personal lu doang sih yang Iya. kayak malu gitu. Tapi mental sih sebenarnya, balik lagi ke mental. Nah, yang ketiga nih masih ada small forward, tugas 3. Dia tuh tugasnya itu dia bisa ngatur juga. Dia pokoknya main luar dalam gitu. Jadi yang paling berperan sebenarnya di tiga itu berperan banget buat seluruh game sih sebenarnya. Jadi dia harus bisa di bawah juga, kayak lo harus ngebumping tuh kayak jagain bola lo dari musuh tapi di dalam ruang lingkup lah. Iya, ruang lingkup di lapangan gitu. Nah, dia harus, kalau misalnya di luar dia harus bisa ngetri, nembak gitu. Iya, karena orang 3 itu nggak gimana ya? Gue bukan orang 3 sih, tapi gue paham buat cara main orang 3. Dia harus bisa jadi big man. Iya, dia harus bisa jadi big man. Dari orang kecil juga harus bisa gitu. Terus apalagi Dlan? Yang terakhir, yang keempat itu ada power forward. Power forward itu dia tuh tugasnya hampir sama kayak pemain, kayak big man. Jadi kayak center, kayak yang kelima, hampir sama nih, 4 sama 5 tuh hampir sama gitu. Jadi dia kerjanya cuma rotasi di bawah gitu. Jadi gimana caranya dia bisa nge-shoot, undering dan kawan-kawan gitu. Iya, dia kalau di posisi defense itu dia menjaga ringnya agar tidak termasuki oleh playmaker musuh. Iya. Dan kalau di zona offense dia berguna untuk mencoba memasuki lini pertahanan musuh. Iya. Gitu. Kalau bisa dibilang dalam bahasa bola ini lini aja. Oke, itu aja sih posisi-posisinya yang bakal kita kasih tahu. Karena itu yang penting-pentingnya. Dan itu kegunaan posisi-posisi tersebut. Benar. Nah, kenapa sih Dlan? Nih pertanyaan keempat nih Dlan. Kenapa sih Dlan menurut survei nih olahraga basket digemari sama kalangan atas? Enggak sih. Kalau ini gue nggak setuju. Coba lu ada gimana? Nih, kalau menurut gue ya, sebenarnya nggak kalangan atas ya. Kadang kalangan atas juga suka bola dan yang lain-lain. Nggak cuma kalangan nggak cuma kalangan atas saja yang mungkin main basket gitu. Mungkin yang kayak gue juga, gue orang yang di bawah lah misalnya gitu, kayak main kampungan gitu. Gue juga orang rendah juga main basket gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di kalangan atas, ya gue nggak setuju sih sebenarnya. Di bawah juga pada main. Karena bukan masalah kalangan sih sebenarnya kalau basket itu. Basket itu tentang hobi. Bukan hobi itu kesukaan kan, berarti yang hal yang lu sukain. Berarti nggak harus, mungkin kalau bisa dibilang karena survei karena kalangan atas, mungkin karena peralatan basket itu nggak murah. Mungkin itu kali ya. Tapi kan rezeki mah nggak ada yang tahu, Bapak. Betul, bro. Iya nggak sih? Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Dan tenang aja, buktinya gue bisa kebeli sepatu kok. Sepatu gue juga gitu ya, walaupun nyesek dikit sih, nabis nabung. Pertanyaan kelima, apa tuh? sebutin dong pemain basket NBA favorit lu. Wah, aduh, kalau bahas ini men, sorry, banyak banget. Tapi bakal gue kasih tahu. Gue sama Fadlan tuh nggak beda jauh karena gue nih ya. Pertama lu dulu. Pastinya Stephen Curry. best. Udah paling best of the bestnya kita di zamannya kita gitu. Mungkin gua nggak terlalu tahu di zaman atas. Mungkin kalau di zaman atas kita taunya Michael Jordan. Iya, Michael Jordan. Karena kalau Michael Jordan ya semua juga tahu karena dia
orangnya historik banget gitu, historik ngebangun dan tim Bulls ya. Iya, dan ikoniknya basket tuh Iya. Michael Jordan kalau bisa gue bilang sih, karena kalau orang-orang yang gak tahu basket pasti kayak lu kayak Jordan ya main Kayak Jordan, basket iya. gitu ya nggak sih, Dan? Iya betul. Karena ya historiknya tuh bener-bener dari yang gua tonton ininya ya, apa filmnya Jordan historiknya ya. Dia tuh kayak bangun tim dari teman-temannya tuh nggak ada, dia ngajak temennya yang tadinya si Rodman ya. Oh, Rodman tahu, gue tahu yang Iya, kayak dia tadinya tuh kayak pemulung gitu, terus diajak sama dia latihan dan sampai sekarang dia bisa juara berturut-turut terus dan gitu. kayak Pada tahun juaranya Bulls gitu. sebenarnya Kejayaannya Bulls. Michael Jordan si role player gue ketika gue masih kecil sebenarnya. Kayak gue suka nih sama Jordan, gue pengen kayak Jordan. Tapi ketika di zaman gue udah gede dan gue tau basket kayak gimananya, gue suka sama Stephen Curry, and gue juga suka sama LeBron James. Sama siapa lagi? Menurut lo? Kan mungkin kita bahas dari 5 posisi ini nih. Mungkin di playmaker kita dapat Stephen Curry. Kalau lu siapa? Di pemain shooting guard. Shooting guard gue jelas si Klay Thompson kan sih. kalau gue James Harden. Wah, kalau gue Klay Thompson karena The Splash Brother ini itu tergabung sangat mantap Iya banget. sih, benar-benar. Parah nggak sih? Karena Curry bisa jadi shooting guard dan juga bisa playmaker. Iya, emang kalau misalnya dua itu dicampur ya, itu benar-benar bisa apa ya? Warriors tuh berjaya terus gitu. Gila, benar-benar 3 pointnya tuh masuk mulu gitu. Iya, kayak sekarang banyak banget. Sekarang Tim- lu kalau lagi liatin story nih sekarang, Warrior is back. Clay is back. Clay is back, man. Dibayangin aja kayak Clay yang cedera selama 3 tahun gak sih, Glenn? Iya, 3 benar-benar tahun ya? 3 tahun. 3 tahun dari 2018 berarti ya? Final 19. 2019. Iya. Itu dia cedera ACL. Aduh, serem banget sih Itu ngeri banget sih pas dia itu pengen coba mungkin gedang. mungkin itu yang dihindari oleh pemain-pemain profesional semuanya, itu ACL, karena itu bisa melibatkan karir lu gitu. Betul. Ya enggak sih. Terus pemain ketiga siapa nih, Dlan? Duh, ketiga. Kalau ketiga gua kalau ketiga kayaknya gua kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya favorit gua yang di NBA siapa lagi? Yang jelas pemain muda namanya LaMelo Ball. Yes. Gue suka karena dia tuh IQ-nya bukan IQ sih, apa ya? Cara bermainnya tuh bisa Improve-nya bener-bener Iya bagus banget sih. Gue juga setuju sama lu karena Passingnya tuh bener-bener gila. Dia bisa tahu kapan dia harus passingnya ngepas gitu. kapan temennya bisa harus get feeling kayak Iya. lu ini gue passing nih tapi harus dapet. Iya sih gitu. Walaupun passing dia kalau menurut lo tonton ya Mungkin kayak ngasal gitu, kayak gitu, ngasal-ngasal. kayak, tapi sebenarnya tuh kalau lu lihat dalam IQ basket kayak dalam penglihatan yang tahu basket tuh kayak wow, keren Keren banget sih. itu keren banget sih. Pemain 4 lah ini berarti jatuhnya play forward ya. Play forward siapa ya? Gua suka mungkin Siapa dan menurut lo? siapa ya? Dari gue dulu deh, mungkin kalau dari gue tahu mungkin lu bakal terinspirasi kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke Kevin Durant. Tapi gue nggak tahu Kevin Durant tuh pemain 5 apa pemain 4 ya. Kayak dia pemain 3 dah. Kayak pemain 4 men. Iya sih. Soalnya kan Dia bisa semuanya. Iya, Dia makanya. playmaker bisa, shooting juga bisa, main kadang kita juga bingung tiga di basket. bisa. Di basket tuh yang bisa semua posisi tuh kadang-kadang kita bingung mau bilang di posisi apa. Iya. Jadi kita kalau misalnya itu kita bahasnya jangan yang pemain 4 main 5 gitu. Iya, Kayak udah rada deh. susah. Susah kalau rada. Susah sih. Karena pemain kalau udah masuk NBA itu pasti udah bisa semua sih. Nah, iya. Gitu sih. Nah, terus klub basket NBA favorit lu dan klub basket Indonesia favorit lu apa sih? Jelas. Kita satu nih sih. Satu tim Satu. sih. Siapa? Golden State Golden Warrior. State Warrior, pasti. Yes, karena mungkin mau Warrior tahun 2019 tuh ngebadut, Iya. nggak masuk playoff. Nggak ada tim 2020 juga. 2020 nggak masuk playoff ya. Nggak masuk. Nah, walaupun ngebadut gue tetap GSW. Gua tetap GSW Dan sih. ini yang gue bilang apa?
epic backnya anjing. Betul. Dia back man. Stephen Curry bisa ngebangun tim tanpa adanya Klay Thompson. Betul. 17-3. 17 win, loss 3. Bayangin aja dong. Dengan Stephen Curry sendirian. Maksudnya masih ada teman-temannya tapi dia yang paling Iconic. Iya, yang paling ngebantu juga, yang paling kerja keras banget juga sih gitu untuk ngepoin gitu. Dan kayak GSW tuh sumpah sih gue lebih suka dari GSW dari awal demi awal, dari kayak yang punya 5 stars sampai sekarang ya cuman Curry sama Klay Thompson sama Draymond Green ya. Iya, betul. Dan gue denger si apa sih siapa yang balik lagi tuh? Iguodala balik lagi. Ya? Balik lagi. Nah, bener. itu sih menurut gue tuh dia jadi poin juga sih menurut gue. Bener. Dia kayak udah teamwork banget tuh. Iya, berarti. makanya. Berempat. Kayak Curry, Thompson, terus Draymond Green, satu lagi Iguodala. Dan itu udah ada Looney. Iya, Looney. Kemarin dia cederanya bareng sama Klay, tapi dia lebih recovery-nya bener. duluan. Kalau Indonesia siapa nih, Dlan? Duh, kalau Indonesia gue pasti dukung Satria Muda Pertamina sih. Oh, Satria Gue Muda suka Pertamina. Arki ya. Arki itu benar-benar kayak Harden gerakannya dia. Dia udah pasti sih mau dia nge-shoot gitu. Tapi dia kalau misalnya shootnya dia nggak masuk, dia langsung balik lagi lari gitu. Jadi gue appreciate banget sama Arki. Kalau ini kita terbahas dan Arki kalau pemain Wisnu. siapa yang suka. Iya, betul. Tapi kalau menurut gua Pelita Jaya sih dari dulu. Karena Pelita Jaya tuh dari zamannya Daniel Wenas atau siapapun itu bagus sih sebenarnya. Bagus Pelita Jaya. Pelita Jaya, gua suka sama Pelita Jaya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Siapa tim basket yang paling banyak memperjuarai NBA? Waduh. Siapa tuh? Boleh diminum dulu. Gue juga mau minum kayaknya aus. Minum boleh ya? Minum boleh nggak sih gua? Boleh kan? Minum lagi ya. Enak banget. Sebenarnya dari tadi kita ngobrol pengen minum ya. Tapi baru minum sekarang. Kalian kasihkan ngobrol soalnya gitu. Tolong dong sponsor nih. Aduh gimana sih? Nggak ada sponsor. Ini siapa tahu ya sponsor turun ya kan. Kayak duit turun gitu ya. Bah. Jajan nih, jajan. Sponsor. Apa tadi? Oh, siapa tim basket yang paling banyak menang menjuarai NBA? Kalau gua tahu nih, tapi lu dulu deh. Karena kan gua cuma di sini cuma host aja. Paling banyak menang ya? Kalau paling banyak siapa ya? Karena gue jarang juga sih nonton. Bukan merhatiin semua pemain, semua tim yang itu sih, yang apa namanya, semua tim NBA gue jarang merhatiin semuanya. Paling yang gue tonton ya Lakers gitu ya, kayak LeBron James. Sebenarnya for your info nih, kayak lu harus tahu sih sebenarnya. Gue juga baru googling semalam ya. Jadi gue tuh ada 3 tim yang benar-benar menjuarai paling banyak menurut NBA record. Oh ya. Itu adalah Lakers. Itu 17 kali menang, dan ini ada yang kedua juga sama, Boston Celtics tuh 17 kali menang juga. Kayak Bulls juga iya deh. Tapi lu pasti kaget kalau yang ketiga siapa? Yang ketiga tuh Golden State Warrior. Oh iya, di tahun 2017 ya. 16 sampai 17 tuh. Iya, pokoknya tuh itu jaya-jaya banget sih. Jaya banget, men. Dia sampai menang berapa kali? Iya, dia masuk playoff mulu sampai final coba. Gila. Ya itu. Sama Kev ya kalau nggak salah ya. Saing-saingan sama Kev. Gua nggak tahu sih kalau yang keempat tuh siapa ya. Tapi yang gua tahu sih dalam itu 3 yang gue googling. Sorry nih ya kalau salah ya tolong benerin lah. Yeah. Gua kan juga manusia yang tak luput dari salah. Asik. Yang ke-9 bakal gue tanya ini. Bagaimana sih jadi pemain basket yang baik dan benar itu gimana? Jadi gue sebenarnya gak baik dan juga gak benar juga. Kadang gue berarti lu bejat ya bener. Aduh, sorry. Bejat, jangan bilang gitu dah. Iya, maaf ya guys, maaf. Jadi gue nggak baik juga kadang. Gitu. Jadi gak sepenuhnya baik gitu. Jadi gue
butuh jadi gua kadang pernah cabut juga pas eskul gitu. Apalagi kalau gua lagi males basket. Jadi ada tuh kadang-kadang di fase-fase dimana kita tuh males banget basket nggak sih? Kayak males banget hobi nggak sih? Nih, jadi kayak gue ceritanya mungkin di semua hobi, di semua ekstrakurikuler mungkin pasti ada. Ketika di fase lu sering latihan nih, tapi kayak lu capek dan lu malas dan lu pengen bermalas-malasan, pasti di satu fase manusia pasti ada pengen fase bermalas-malasan. Betul. Tapi jangan terlalu berlebihan. Betul. Gitu. Kalau gue sih dulu sering cabut juga enggak sih, kayak sedang-sedang aja. Kalau misalnya gue emang lagi males ya gue nggak datang gitu. Kadang juga kita cabut gara-gara pengen ngebucin gitu ya. Iya. Jujur dulu gue bucin banget sih sumpah. Kalau mungkin angkatan Fadlan yang tahu kalau gue dulu bucin sama ya udahlah. Mau disebutin nggak? Jangan Kak. Kasih yang ini kan ntar. Aduh jangan. Tapi nggak apa-apa. Lu Gak apa-apa kalau dekat sama gua. Ntar lu. Jujur nih. Tapi lu dulu jadi semangat gue buat basket kok. Bener aja. Karena ya lu juga butuh support system ya. Betul. Karena gimana ada sih? someone juga sih yang kita butuhin sih. Nah, karena bisa mungkin kita nggak butuh pacar, tapi butuh support system. Betul. Butuh yang menemani kita untuk menjalani hidup kita. Yes. Di saat lu lagi ngedownnya tuh lu butuh seseorang gitu. Karena butuh someone sih. Iya mungkin gak hanya pacar sih. Tapi jangan terlalu berharap lebih kepada manusia, karena manusia bisa berubah kapanpun. Iya betul. Jangan men. Udah lah masih muda. Cari duit dulu aja. Tahu lu katanya dengar pengen nikah. Aduh, lu dengar dari siapa? Hah? Dengar dari siapa? Dari sosmed kemarin. Ayo lanjut. Tadi kita bahas apa sih? Lupa tuh kan gue jadinya. Abis bahas NBA. Ini back yang bener dan kayak gimana ya? Ini Dlan, pertanyaan yang ini Dlan, yang sebenarnya gue bingung mau jawabnya kayak gimana. Tapi kayaknya lu aja di sini jawab. Gimana sih rasanya membawa SMK Media Informatika menjuarai basket 3 kali O2SN berturut-turut? Aduh. Itu lagi jaya-jayanya sih. Kayak awal. Sebenarnya itu panjang banget sih ya. Histori yang sangat panjang. Kayak kayak awal gua masuk eskul, gua nggak kenal siapa-siapa. Gua kayak bukan ketindas ya, apa ya? Kayak bingung gue di SMP. Gue nggak ada satu sekolah yang sama gitu dari SMP gitu. Dari SMP gue kan basket ya di SMP Negeri 178 ya, dan itu basket mulu gue. Itu sampai nilai gue sampai jeblok gara-gara basket mulu tuh. Gila tuh. Gila gara-gara basket doang itu. Tapi emang keluarganya sampai sekarang menyatu sampai sekarang. Sampai sekarang kayak kita masih menjalin kekeluargaan itu. Betul. Gimana nggak sih? Gitu. Enak, Cok. Jadi kayak tetap kita menjalin hubungan, kita kumpul juga, kita nongkrong bareng juga gitu. Sangat enak sih, kita cerita-cerita bareng. Kadang kayak ayo kita mau ngadain fun game gak sih? Iya, gitu. Kan gitu fun game, ayo fun game di mana gitu. Dan gue puyeng kalau udah fun game tuh mintanya ke gua. Betul. Ayo deh fun game. Aduh, pusing kalau gua tar dulu ya bentar. Karena gue juga kadang gue masih kuliah kan dan ya. Yeah. Gue juga masih bingung sama kuliah gue. Gue disuruhnya lapangan juga kan. Itu sih bete banget sih sebenarnya. Bete tapi lu ngasih kerja ke gua curang gitu. Karena gue males. Tapi gimana? Menjuarai 3 itu senang banget gak sih? Itu seneng banget sih, kayak gue bisa bersaing ya di SMK lain yang tadinya udah lama. Dulu katanya pernah juga masuk O2SN sampai ke daerah gitu ya kan. Lu juga dengar kan dari alumni sebelumnya yang lama gitu. Nah gue juga alhamdulillah ya, kayak pas gue masuk sini gue punya tujuan gitu. Tujuan gue untuk mampu bersaing sama SMA luar gitu. Kayak ilmu gue juga harus setara sama mereka. Jadi gue butuh latihan, gue butuh tim. Dan alhamdulillahnya gue ketemu pertama ya, pas gue masuk gue ketemu 4 orang. Siapa tuh? 4 ya? 4 apa 3? 4. Siapa aja tuh? Ada Bagas. Iya. Ada Arya. Iya. Kalau biasa gue panggil Abah Coklat. Karena emang gue udah the best banget ya. Terus ada Asis, sama Maul gitu. Itu berempat gue kayak benar-benar
Bisa apa ya, ngebangun mental lu lah ya. bisa ngebangun tim kayak bener-bener dia pengen latihan, kita bareng-bareng ke Depen sampai gue pernah waktu itu gue nih kekunci Sabtu tuh kan gue masuk siang waktu itu ada apa ya, pokoknya sip-sipan gitu kan siang. Ayo, Nah gue telat tuh di Metik lama itu ya. di sini. Oh, di sini tuh ada sip-sipan juga ya, Pan? Hah? Di sini ada sip-sipan juga pas angkatan. Ada Karena kan belum- oke, pindah-pindahan kan, pindah-pindah Iya, gedung gitu itu kan. belum jadi semuanya kan. Iya. Jadi pas gua masuk gua telat 5 menit doang. Emang tolonglah, Metik lah. Ini kan kelihatan 5 menit doang nih. Tolonglah jangan kayak gitulah. 5 menit doang gua udah langsung disuruh pulang, ditahan gua. Tahu lah siapa. Es. Tahu saya, Pak. Udah. Saya tahu Iya. siapa. Tapi jangan disebutin. Bapak tolong Bapak toleransinya Pak cuma 5 menit Pak. 5 Saya menit. Akhirnya kan saya juga pelajarin olahraga Bapak saya lancar. bagus gitu. Kayak kita nggak sebutin juga tahu nih. Iya. Ayo Bapak, buat Bapak sehat-sehat ya Bapak. Saya terus guru-guru metik. Iya. Saya juga. Saya kangen pas sebenarnya. Kangen tidur di kelas bercanda. Iya. Nggak Bapak, saya kangen belajarin Bapak semua, diomelin Bapak kayak jadi pelajaran hidup saya gitu. Lu kangen, Ming? Lu jangan kayak gitu. Saya kangen ke Bapak. Saya kangen kalian semua. Iya. Saya I miss you all. Aduh. Itu dulu dari lelungnya hati yang paling dalam tuh. Enggak. Ya gitu lah. Tolonglah. Ya, Saya- jadi saya kan hanya manusia, ntar kalau salah gimana nih? Kasihan nilai-nilai mereka. oh iya benar. Kasih, Maafin ya. Bapak buat Bapak semua kasih nilainya 100 semua Pak. Gimana sih Iya. Pak? Ini kan saya bantuin Bapak banget nih. Iya betul. Karena Matic sekarang udah maju juga ya, udah ada bisa podcast, Iya. udah bisa apa perfilman gitu. Nah. Alat-alatnya juga Iya. membantu banget kayak Lu semua tuh harus sekolah di SMK Medan Fantika. Bener. Harus sumpah sih. Kayak semuanya tuh ada dari multimedia, rekayasa perangkat lunak, iya RPL. teknik komputer jaringan, Nah, itu. dan broadcasting nih. Ini yang baru gua tahu nih. Ini Broadcasting sih, iya, iya. itu keren banget sih. Soalnya di angkatan awal gue tuh dulu pas gue pertama kali masuk SMA tuh gue nggak tahu soal broadcasting, tapi ketika Iya. gue tahu pas kelas 2 ya. Iya kelas 2. Karena kan pas Lu kelas 3. gua kelas 3. Nah, itu Yang gue pas baru tahu pertama. tuh ada namanya broadcasting. Broadcasting. Dan di situ gue nggak tahu tuh broadcasting tuh kayak gimana sih, bahas-bahas apa aja. Ternyata ini loh. Ini. Ini semua tuh karena broadcasting. Broadcasting. Gitu. Dan buat sekarang kita tepuk tangan buat broadcasting. Aduh, gimana sih? Makasih loh udah ngundang gua sama Padla. Iya, makasih loh. Makasih loh. Tolong The best lah. sponsor ya, sponsor. Biar turun ya, Ming. Biar turun. Ayo Sponsor. turun lah sedikit lah. Kali gitu, kasih kotak juga nggak apa-apa. Aduh, terus apa lagi nih Blan? Jadi gue mau ngelanjutin. Jadi pas gue itu gue cabut akhirnya. Kemana? Ke Depan pasti gue. Cabut. Gue cabut ke Lu Depan. ngeliat apaan sih? Kayak kucing aja lu liat gitu. Ya emang apa mata-mata gue? Iya, Nggak senang banget lu. Udah, maaf gitu. Gue minum lagi dah. Nggak boleh. Ya jadi gue kesono, akhirnya gue Sabtu gue kagak belajar, gue cabut. Jadi gue hitungnya cabut, akhirnya gue ke Depan, gue jadi latihan gitu. Ya, tapi ini jangan jadiin kayak tujuan itu tuh ya. Iya. Jangan, ini kita ceritain aja karena kita pernah kayak gini. Iya, kita pernah kayak gini. Ya tolonglah. Tapi Gimana sih itu yang apa sih? Telat 5 menit doang lah, jangan lah. Jangan kayak gitu lah, Pak. jangan gitu lagi lah pokoknya lah. Iya, Pak. Peraturannya tolong di perenggang dikit lah. Jujur ya, saya nih ya, Pak. Lebih baik saya dihukum, Pak, tapi saya bisa masuk gitu. Soalnya Iya, kalau saya pulang tuh janjian saya diminta lagi gitu. betul. Ya kan? Udah gitu dikiranya cabut sama emak. Iya. Aduh. Nah, udah tuh. Udah ngomelin gue. Nah, ya udah akhirnya saya pulang. Mana duit jajan sini, balikin. Ya, saya udah beli bensin, Pak. Gimana, Pak? Ya saya bingung balikin gimana. Ya udah saya akhirnya didiemin seharian dan baru dikasih makan sore. Ini lo makan gitu. Nasi kucing. Ayo, Dan. Whiskas. Sorry ya. Apa? Apa? Gua berkelas, men. Deh, apa? Royal Canin. lanjut. Gimana? Iya, tapi kan dari gua cabut itu gua latihan basket, ya kan.
Dari situ Matic juga gua latihan tuh sama Arya, karena Arya kan masuknya pagi ya, Arya, Bagas, Asis gitu. Oh, di Dia saat kan itu masuknya dia kelas pagi. 2 ya? Berarti lu kelas 1 Bisa. dia kelas 2. Iya, gua kelas 2. Lu kelas 1, Gua dia kelas 1, dia kelas 2 Nah, gitu. iya. Lu bikin bingung. Ya kok salah mulu gua kayaknya gua di sini kayak ini. Udah lanjut. Iya, jadi pas itu gua latihan tuh bareng mereka terus-terusan. Kalau pas pulang juga gua terus-terusan latihan sama anak-anak Depen juga gitu. Dan Akhirnya dari situ juga gua belajar terus, dan pas pertandingan gua bisa alhamdulillah ya. iya bisa juara gitu. Alhamdulillah juara. Teamworknya ada, udah mulai ada gitu. Walaupun pas gua kelas 1 itu juara 2. Iya. Karena emang itu pertandingannya sengit banget sih, Meng, kalau misalnya lu Iya, tahu. iya gua tahu sih, gua tahu Itu ceritanya sejarahnya sampai- bener-bener. Dan lu kayak buat lu semua nih mungkin kalau lu yang pada bilang lu nangis kalau kalah, sumpah lu nggak tahu perjuangannya gimana. Parah. Kenapa kita nangis tuh ada kayak anjir gue udah berjuang Gua udah sekuat gua. berjuang buat parah. Jujur ya kalau buat lu tahu nih, mungkin Fadlan ya sama, berarti kita dua cuman 2 kali dong menang juara 1, berarti kita sama ya berdua. Iya. Dan iya di Juara tahun dua sama. di tahun terakhir gue kalah. Gue kalah. Ya karena ya gitulah, angkatan gue pada hilang. Gue nggak tahu mana dream team gue hilang. Dan di saat itu gue lagi benar-benar gue lagi cedera. Kalau Fadlan tahu gue lagi cedera ya Dlan. Iya, lagi cedera. Cedera lutut gue benar-benar. Iya. Gue bisa salah jatuh gara-gara latihan. Mungkin salah gue juga sih, latihan terlalu keras. Iya, jadi kalau latihan Nah, nggak buat- boleh terlalu keras-keras Iya, juga, nggak jadi- boleh terlalu ngikutin ego juga. Lo harus mikirin diri lu sendiri gitu. Betul. Nah, jadi gue di pertandingan terakhir gue tuh gue mencoba semaksimal mungkin gue bisa menang dan menjuarai, dan megang juara 1 tuh berat. Kayak berat gak sih Dlan? Berat banget sih. Berat banget gak sih? Kayak lu nggak tahu rasanya lu dikata-katain sama angkatan atas. Bah. Kayak lu gimana sih kok bisa kalah gitu. Kayak kan dari dulu Matic menang gitu. Ya mungkin kata-kata itu bukan kata-kata mereka yang untuk menyalahkan Ngejatohin, gua, tapi buat ngejatohin enggak. tapi buat ngebangun lu pasti bisa lagi kok gitu. Jadi ada cara seseorang yang beda untuk Ngebuat bangun lagi. ya memotivasi orang Memotivasi, itu. Nah, mungkin di saat itu gue nangis jujur li, walaupun muka gue tengil begini nih, muka gue sosok kuat begini nih, tapi gue nangis pas kalah. Mungkin ada orang-orang semua yang ngeliat gue nangis, ada banyak banget kok, sampai sekolah net gue Ya nangis. udah, Meng, lu nggak usah nangis gitu. Karena sedih men. Oh iya, sedih. Gue Dan, sedih juga. lu mau tahu nggak, for your info semua nih, panggilan gue berdua tuh ada yang beda. Apa tuh? Nah, panggilan berdua kita apa? Nah, Dimeng. Nah, ada. Dan dia Fatmeng. Fadlan Meong. Itu kenapa? Gue juga lu kalau lu pada nanya kenapa sih panggilan lu Fatmeng, Dimeng? Itu kan nama asli lu Dimas Fadlan, bagus dari bapak mak lu gitu. Ya, sekarang gini. Lu punya nama di lapangan tuh lebih enak Lebih enak sih. Dipanggil. Manggilnya enak. ketika lu Meng. Tapi kadang-kadang kita juga bingung, Mengnya yang mana nih? Aduh, bang mana nih Mengnya nih? Meng. Duanya nengok. Gue lagi dribble, set Meng. Lu panggil Meng yang mana sih? Gue nggak tahu gitu. Salah gue kadang setim sama Fadlan, kadang gue juga tapi gue lebih senang bersaing sama Fadlan karena di situ gue bisa mengasah Kemampuan kemampuan skill. Betul. Mungkin di dalam tim gue berdua nonjol, tapi ketika gue musuhan gue saling menonjolkan diri gitu. Ya nggak sih Dlan? Betul sih. Kayak lu kalau di lapangan lu kayak nggak boleh apa ya? Di lapangan lu udah nggak anggap kayak temen lagi, kayak lu harus coba menang gitu. Iya, karena gini, Motivasi sebenarnya sih di itu. basket di luar tim, Di luar maksudnya lapangan. di luar lapangan tuh lu teman sama tim musuh lu. Iya. Tapi ketika lu di dalam lapangan, ya lu tetap musuh. Lu tetap musuh. Fairan aja, kayak profesional aja. Karena di situ kita mencari kemenangan. Betul. Ya. Tapi nanti pas setelah udah selesai game lagi, kita temenan lagi, kita nongkrong satu lagi gitu. Kayak evaluasi. Ya. Gue salah di mana sih tadi? Kok gue kayak gini-gini salah gitu. Jadi jangan kayak apa sih kalau ibarat kata itunya, gue lupa lagi. Apa ya?
suportif apa nggak sih? Iya, Iya kan sportif. suportif gitu. Sportif. Sportif banget gitu. Anaknya sportif banget sih, paling sportif. Asik. Iya, sportif. Nggak. Dan kayak gue seneng banget gue bisa ada di basket, dan Padlan juga pasti seneng banget nggak sih Lan? Banget sih gua. Kayak gua ikut pertandingan juga yang lawan SMA luar gitu ya, kayak musuhnya 86. Nah, gue tuh bisa bersaing, gue bisa ngalahin sekolah-sekolah negeri gitu. Sekolah SMK bisa ngalahin SMA itu udah bener-bener SMK-nya tuh udah wah banget nggak sih? Wah banget. Bener sih. Karena ya mungkin kalau orang di luar sana mungkin nggak tahu ya, kayak Matic tuh apa sih? Matic tuh gimana sih? Kalau gue kadang-kadang suka diledekin gini. Terus kalau di mana? Di Matic. Ya gigi dong ya. Gigi dong. Kalau kata Snelling gue gitu. Gue masih. Tapi gue bilang aja SMK Matematika gitu. Kadang gue bercandain. Enggak sih, gue kopling gitu. Ya mungkin semua orang nggak tahu, tapi kadang-kadang orang di sekitar kita tahu kita tuh karena prestasi kita. Betul. Jadi jangan kayak sekarang kan kayak kata hijau. Kan tahunya gara-gara tawuran. Mungkin kita di sini cuman bisa terkenal sekolah kita tuh karena mungkin prestasi. Ya, karena lewat prestasi tuh lebih baik. Anak muda yang baik. Ya. Kayak gue. Enggak, bercanda. Tapi emang kata biar itu lagi rame ya. Lagi rame banget sih Pak. Gimana kata-kata ya? What the fuck man? Lain kali jadi gitu lagi ya. Nggak dong. What the fuck? Oke, mungkin sampai sini aja dulu dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan sih. Ya, mungkin next selanjutnya mungkin bakal ada nggak sih part 2? Nggak sih? Lu pada setuju nggak sih kalau ada part 2? Dan kayak lu ada 2 kata nggak sih buat Matic buat kedepannya gimana nantinya? 2 kata ya. Kalau 2 kata, anak Matic harus berprestasi. Iya. Jadi gitu. Jadi lu harus lu harus ngasih historik pas lu lulus. Kayak lu contohnya lu pernah juara atau lu pernah bikin podcast di pas sepanjang sekolah gitu. Karena itu jadi historik banget ya buat. Jadi ada kesenangan pribadi juga, ada kesenangan buat sekolah juga gitu kalau menurut gua. Ya, dan kalau gua boleh masukin tambahan nih buat kepala sekolah kita yang baru siapa sih? Miss Dewi ya. Miss Dewi ya. Miss sekolahan Iswin. Oh, Miss Win, tolong dong. Nih eskulnya dilanjutin lagi, soalnya kan sekolah-sekolah luar kita udah mulai kayak apa sih Lan? Kayak udah mulai eskulnya, jadi kayak ayo nih kita pengen Ngebangun lagi karena mungkin angkatan-angkatan yang baru sekarang tuh pengen kayak gimana sih? Gue pengen ngerasain lo ekstrakurikuler di sana. Iya. Oke, buat sekarang ya. Oke, gue tutup aja kali ya sekarang. Dan makasih buat Fadlan nih udah datang nih. Iya, makasih juga nih. Mudah-mudahan. Oke, bye-bye buat semuanya dan semoga sehat selalu, stay safe, kayak selalu apa sih mematuhi protokol karena sekarang udah ada COVID yang baru kan. Serem. Jangan, oke? Kayak Harus pakai masker kemana-mana. Maskernya jangan spriluruna ya. Aduh, dadah dan assalamualaikum dari gue dan Fadlan dan bye-bye. Bye-bye.